Oke, baik. Selamat pagi semua. Ada yang baru masuk. Hari ini dibandingkan 2 minggu yang lalu kita ketemu di meeting ini, hari ini wajah-wajahnya sudah mulai berubah. Wajah mandirinya sudah kelihatan, wajah mahasiswanya sudah ya lumayan sudah kelihatan mahasiswanya. Artinya bahwa sudah bisa mengelola dirinya sendiri. Oke, saya berharap bahwa semakin hari berada di Ende, air Ende akan membuat Anda menjadi lebih cantik dan lebih ganteng. Begitu ya, Tempul ya? Tepmul. Oke. Hari ini saya akan memberi gambaran atau menjelaskan sedikit tentang materi bentuk bisnis kecil dan pemilihan tempat kediaman. Ini ada nama istilahnya tempat kediaman. Nah, bentuk bisnis kecil. Nah, kalau kita berbicara mengenai bisnis kecil, itu pasti banyak orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ya, namanya juga bisnis kecil. Nah, misalnya, apa sih bisnis kecil itu? Pandangan saya atau pendapat saya pasti berbeda dengan Antonius Kapitan. Sangat berbeda. Berbeda dengan Tuti, Astuti. Nah, sudah pakai kacamata tuh. Ya, jadi sebenarnya bisnis kecil ini sudah berada di sekitar kita itu sudah sangat banyak sekali. Gitu. Saya sih kalau di kelas, di ruang kelas itu saya bisa membuat melalui permainan games untuk mendukung e-learning, untuk mendukung pembelajaran. Tetapi kalau di sini saya takut Anda bingung-bingung sendiri. Nanti gamesnya kita coba di jam-jam mau berakhir sebentar ya. Jadi sebenarnya bisnis kecil ini bukan cuma di Indonesia, tetapi di luar negeri pun, di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, atau di mana saja di negara-negara yang di luar itu, sebenarnya sudah mereka memberlakukan atau sudah menjalankan bisnis-bisnis kecil ini. Ya. Oke, kita lihat, saya share screen saja biar sabar. Screen saya. Oke. Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sabar, saya masih atur. Oke. Ya. Nah, ini ini kita lihat sedikit mengenai apa sih sebenarnya bisnis kecil. Bisnis kecil ini apa? Bisnis kecil. Ya. Bisnis kecil itu sebenarnya kita melihat dengan cara yang lebih baik. Kalau mau mendefinisikan, kita lihat di sekeliling kita, di lingkungan kita. Bisnis kecil itu apa? Apa yang dinamakan bisnis kecil ya? Jadi macam-macam persepsi orang. Nah, kalau secara sederhana kita bisa bilang bahwa ada toko kelontong, toko yang menjual sembako, tukang cukur rambut, salon kecantikan kecil-kecil itu banyak. Toko buku, ada pedagang kaki lima, penjual bakso, nasi goreng, apalagi penjual gorengan, penjual apalagi nasi, warung di kampus itu warung damai. Dan nah ini yang sebenarnya yang tergolong dalam bisnis kecil. Nah, bisnis kecil ini pandangan orang itu pasti berbeda-beda. Sabar ya. Jadi pandangan orang terhadap bisnis kecil itu berbeda-beda. Sabar. Saya
Oke, maaf. Ada sedikit trouble. Jadi itu ya, jadi bisnis kecil itu sebenarnya ada di sekitar kita itu sudah banyak. Jadi banyak sekali orang memberikan pengertian dari bisnis kecil ini. Nah, ada orang yang memberi pengertian. Contohnya itu ada seorang penulis buku, Megginson, itu dia menyampaikan bahwa bisnis kecil itu adalah yang memiliki karyawan di bawah 20 orang. Jadi kalau karyawannya di bawah 20 orang itu dia menyebutnya dengan very small. Jadi bisnis yang sangat-sangat kecil. Di bawah 20. Jangankan 20. 2 saja sudah setengah mati bisnis kecil kalau ada di lingkungan kita ya. Kemudian 20 sampai 90 itu termasuk bisnis kecil. Nah, ini kalau di luar negeri orang beranggapan seperti itu ya. Jadi bisnis kecil itu karyawannya 20 sampai 99. Nah, 100 sampai 499 atau 100 sampai 500 itu dinamakan bisnis menengah. Kemudian lebih dari 500 itu baru dinamakan bisnis besar. Jadi bisnis kecil kalau very small ya di bawah 20, mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, berat sebenarnya orang mendirikan bisnis kecil itu orang merasa sangat-sangat berat karena akhir-akhir ini yang memiliki usaha bisnis pun dia harus membayar pajak. Dan pajak yang dibayarkan juga termasuk pajak dari karyawannya. Nah, ini tergantung dari bisnis yang akan dibangun. Jadi kalau bisnisnya terdaftar di kantor pajak, berarti dia harus membayar itu di akhir tahun. Membayar atau melaporkan secara resmi seperti itu. Nah, saya punya bisnis. Saya punya namanya MJM Komputer. Saya punya bisnis itu. Bisnis jual beli laptop, komputer, dan lain-lain. Nah, saya juga setiap bulan itu harus melapor keberadaan saya di pajak. Akhir tahun, bulan Januari, itu saya harus melapor 1 tahun perjalanan itu, melapor mengenai penghasilan dan melapor juga mengenai berapa karyawan saya yang saya gaji dan berapakah pemotongan pajak untuk penghasilan karyawannya. Tapi ada ketentuan kalau di pajak itu, ternyata tidak dibayar karena gajinya di bawah ketentuan dari pajak itu. Jadi hanya melapor nihilnya saja. Jadi seperti itu. Jadi bisnis kecil itu ciri-cirinya banyak, ya. Nah, mengapa orang memilih membuka bisnis kecil? Kenapa tidak mau buka bisnis yang langsung besar saja? Nah, dia memilih bisnis kecil itu karena satu, ya bisnis itu bertumbuh pesat di masyarakat. Kalau bisnis besar itu agak susah karena pengelolaannya itu melalui sebuah prosedur yang besar. Jadi itu. Kemudian lapangan kerjanya banyak, makin terbuka yang membuat orang tidak merasa kesulitan. Makanya orang lebih enaknya membuka itu. Banyak orang atau masyarakat, lingkungan, publik menyukai usaha yang kecil-kecil ini. Makanya kita lebih cepat membuka itu. Buka pikir modal ada, jadi ya. Jadi belum ada izin pun usahanya sudah bisa dibuka. Tapi kalau orang punya usaha yang besar, menengah atau besar, dia harus punya izin dulu, baru dia membuka. Beda dengan yang kecil. Kemudian ada kemajuan perkembangan minat terhadap bisnis kecil di kalangan siswa SMA maupun perguruan tinggi. Jadi banyak juga ada anak-anak SMA, saya tidak tahu kamu dulu minatnya ada atau tidak ketika kamu sekolah di SMA atau SMK, tetapi ada yang berbisnis sejak saat itu. Ada juga yang berbisnis ketika dia ada di perguruan tinggi, dia kuliah. Apalagi menjadi mahasiswa itu, di perguruan tinggi itu, semua program studi diwajibkan mengajar mata kuliah kewirausahaan. Tuh, sehingga benar-benar segala sisi pun semua program studi tetap mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana berwirausaha. Pertanyaannya kalau di FKIP dia mau jadi guru, kenapa diajarkan wirausaha? Dia kalau belum dapat kerja sebagai seorang guru, dia bisa juga menjadi guru
guru privat, ya, jadi dia bisa dapat uang dari situ, atau membuka bimbingan belajar bimbel dan seterusnya. Jadi itu, ya, jadi nanti Anda pun begitu, nanti diajarkan, nanti semester 3 itu akan diajarkan mengenai kewirausahaan. Dan Anda sudah mulai dipacu untuk bagaimana memulai sebuah bisnis. Nah, kalau kita di IT pasti bisnis yang ada hubungan dengan IT, yang namanya technopreneurship, ya, teknopreneur. Nah, teknopreneur jangan sampai kita ada di di SI, FTI, terus kita bisnisnya yang tidak ada hubungan dengan itu. Boleh-boleh saja. Yang penting ilmu yang kita dapat di fakultas ini, di prodi SI ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi itu ya. Jadi itulah gambaran bisnis kecil. Kemudian apa saja karakteristiknya? Kita harus tahu karakteristiknya itu seperti apa, ciri khasnya itu seperti apa. Nah, manajemennya independen. Pemilik langsung sebagai manajer independen. Independen itu bebas, tidak terikat ya. Jadi manajemennya, pengaturan manajemen perusahaannya itu bebas. Dan pemilik langsung menjadi seorang manajer karena dia yang empunya. Jadi dia langsung menjadi seorang manajer. Jadi tidak lagi memberi kuasa kepada orang lain. Itu yang karena dia kecil ya. Modal dari pemilik sendiri atau pinjam dari individu atau keluarga atau teman. Jadi modal itu tanggung jawab sendiri. Dulu saya membuka usaha itu sudah lama sekali ya. Ya, karena saya punya pengalaman itu. Dulu tahun 2000 itu saya sudah memiliki usaha. Tahun 2000. Nah, usaha saya sudah dijalankan. Waktu itu saya memiliki usaha jual beli mebeler ya. Jadi meja, kursi, sofa, peralatan tempat kamar dan lain-lain. Jadi mebeler. Orang belum memulai, saya sudah memulai. Caranya saya tidak punya tempat. Saya hanya punya rumah. Ya, saya menghubungi Surabaya, perusahaan-perusahaan besar, kemudian memberi saya brosur. Nah, dari brosur itu saya membuat daftar harga dan saya sudah lobby ke sana bahwa saya mendapat berapa persen. Kemudian barang tiba di Ende, langsung saya jualkan. Nah, bagaimana cara memasarkan? Bagaimana memasarkan barangnya kita tidak pajang. Namanya mebeler, kalau kita mau pajang, ya toko-toko mebeler itu kan besar-besar ya. Saya tidak menggunakan itu, tetapi saya membeli map plastik yang dijual di toko. Nah, map plastik itu saya isikan semua brosur-brosur yang saya dapatkan dari Surabaya dan memberi harga di sana. Ada harga cash, ada harga kredit. Jual. Jadi jualnya itu semi online namanya ya. Tetapi alhamdulillah lancar. Lancar jaya sampai saya pergi sekolah S2 saya pulang. Jadi S2 saya berangkat 2004, 2006 saya pulang. Sudah jadi dosen, berubah. Usaha kecil saya yang mebeler tadi itu saya tutup. Kemudian saya akhirnya membuka yang namanya MJM Komputer. 2013 saya baru bisa buka. Karena harus memiliki modal. Dan modalnya dari mana? Saya menggunakan modal sendiri. Jadi harta saya jual untuk mendapatkan itu. Dan alhamdulillah 2013 sampai dengan sekarang usaha saya masih jalan. Nah, masa pandemi ini lebih banyak saya menjual online dan toko saya tutup. Toko saya ada di Jalan Banteng ya. Jadi kalau bicara bisnis, bicara wirausaha, saya pelaku. Jadi jangan ragu kalau saya menjelaskan. Begitu ya, Melinda Tea. Bingung-bingung. Oke. Kemudian daerah operasionalnya itu terbatas. Jadi dia hanya lokal-lokal saja ya. Jadi kayak toko kelontong gitu-gitu, sembako ya pasti lokal. Tidak mungkin dia tinggal di sini jualnya jauh. Kirim gula 1 kilo saja ke Maumere saja kita sudah ongkosnya berapa? Ongkosnya lebih mahal dari apa yang kita jual. Usahanya memang kecil bila dibandingkan dengan usaha besar. Ya, makanya dia dinamakan bisnis kecil. Oke. Yang berikut kita lihat. Nah, ini
pengertian bisnis kecil menurut Ebert dan Griffin. Ya. Bisnis kecil itu adalah suatu usaha yang dimilikan dan dikelola secara bebas, dan bisnis kecil ini tidak mendominasi pasar. Bisnis ini bukan merupakan bagian atau cabang perusahaan. Yang menjalankan bisnis adalah pemilik sendiri, bekerja bebas sesuai dengan kesanggupannya. Dan saya berharap bahwa Anda jangan hafal pengertian-pengertian seperti ini, jangan dihafal. Tetapi Anda harus bisa menyampaikan bahwa bisnis kecil itu apa. Bisa disimpulkan sendiri. Terus saya simpulkan bagaimana? Apa itu bisnis kecil? Bisnis kecil adalah usaha yang dibuka dengan modal yang kecil, tempatnya kecil, lokasinya juga bebas, pemiliknya yang punya uang modal untuk menjalankan sebuah usaha kecil-kecilan. Bebas ya, itu pendapat saya saat sekarang saya ditanya. Nanti 10 menit lagi saya ditanya, saya jawabnya sudah beda lagi. Minggu depan saya ditanya bisnis kecil itu apa, saya jawabnya sudah beda lagi. Pendapat saya, ya. Jadi pendapat itu bisa berkembang ketika ada pertanyaan atau ada pemikiran yang tiba-tiba ada di situ. Jadi saya berharap bahwa Anda mulai sekarang itu berlatih untuk menyampaikan pendapatnya mengenai sesuatu pengertian. Jangan mengikuti yang tertulis di buku. Ya, jadi saat saya tanya apa itu pengantar bisnis, jangan jawab lagi ikut teori-teorinya. Ya. Oke, itu pengertiannya. Jadi pemahamannya nanti untuk mahasiswa disampaikan. Itu, ya. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah motif. Oke, ini ada yang mau masuk. Sabar. Sabar ya, saya masukkan dulu ini yang sisa. Oke, motif orang membuka usaha. Oke. Apa motifnya? Motif atau dorongan untuk membuka usaha. Nah, ada banyak orang, jangankan membuka, ada banyak orang itu tidak mau membuka usaha kecil. Ya. Kenapa dia tidak mau membuka usaha kecil? Karena dia tidak mau mengelola itu. Karena dia maunya dia digaji. Karena tidak mau membuka usaha sendiri. Karena dia lebih senang tidak mengambil risiko. Kalau saya kerja di orang lain, perusahaan mau bangkrut, mau apapun itu saya tidak ada urusan. Kan begitu ya. Makanya orang berkeinginan untuk tidak mau membuka usaha sendiri. Karena kalau memiliki usaha sendiri itu dirasakan susah. Ya. Gitu. Jadi terus apa motifnya? Motif atau dorongan untuk membuka usaha kecil bagi yang mau. Apa? Satu, kebebasan dalam berprestasi. Ya. Jadi dia lebih mementingkan itu. Bagaimana berprestasi. Jadi ketika dia membuka sebuah usaha, dia dibilang bahwa, wah, berhasil dia, orang sukses dia. Ya. Jadi ada gambaran-gambaran, banyak sekali gambaran kalau untuk adik-adik mahasiswa. Contohnya gini. Kalau Anda membuka usaha menjual gorengan ya, gorengan di pinggir jalan, gerobak gorengan misalnya. Kalau membuka usaha setelah Eskom, setelah memiliki gelar, setelah wisuda sarjana komputer, Anda membuka usaha dan usahanya adalah menjual gorengan. Kira-kira tetangga rumahmu itu omongnya bagaimana? Ermelinda? Pasti tetangganya bilang gini, kasihan Ermelinda, sekolah 5 tahun, 4 tahun di Uniflor, Eskom, setelah itu dia buka gorengan. Jual gorengan orang nggak sekolah juga bisa buka. Itu tantangan buat Anda. Tapi kalau Ermelinda sudah menjual gorengan sejak semester 1. Begitu di wisuda, pulang wisuda itu tetangga bilang begini,
Hebat Ermelinda. Walaupun seorang penjual gorengan tetapi eskom. Beda tidak Ermelinda? Beda ya? Nah, itu gambarannya. Jadi belum telat kita memulai usaha. Silakan Anda mulai berpikir. Saya kadang-kadang berpikir itu begini. Oh, malas saya jadi dosen. Pusing nanti diatur orang terus. Ini mau ngajar aja susah, kuliah online susah. Waduh, peningnya saya. Saya jadi pengusaha saja uangnya juga banyak. Gitu ya. Nah, sama istri saya juga berpendapat seperti itu. Istri saya, wah, saya lebih baik berhenti aja dari kerjaan saya. Kenapa? Saya setiap hari mau pegang uang melalui usaha. Tuh. Jadi, sebelum terlambat, jangan sampai terlalu lama berpikir. Kemudian motif untuk membuka usaha yang lain adalah memperoleh tambahan income. Ada orang yang termotivasi untuk memperoleh tambahan income. Nah, seperti saya. Dulu saya kerja di Uniflor pertama itu gaji saya 75.000, makanya saya termotivasi untuk harus memiliki usaha sendiri. Begitu gaji saya naik di angka 200.000 kalau tidak salah, akhirnya saya memiliki usaha menjual mebel, sofa, tempat tidur, meja, kursi, segala macam itu saya jual karena menambah income saya. Sekarang saya menjadi dosen ya, saya tidak tahu gaji saya sudah berapa, tapi saya memiliki usaha di luar MJM Komputer, yang mana itu merupakan tambahan income buat saya. Ya, jadi di rumah saya memiliki 3 orang karyawan, kemudian di toko 2 orang karyawan. Jadi saya tiap bulan menggaji 5 orang. Nah, Anda bayangkan menggaji 5 orang itu tidak gampang. Sehingga saya membutuhkan ada tambahan income di luar. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah membantu famili dalam berbagai hal. Ini juga bisa. Mungkin ada famili yang susah, tidak punya kerjaan, kita bisa membantu. Mendirikan usaha kecil untuk membantu mereka untuk bisa bekerja. Menyediakan komoditi atau kegiatan bisnis yang belum ada di tempat itu. Jadi kalau di kampungmu, di desamu, kalau usaha itu belum ada, silakan. Itu menjadi motivasi terbesar untuk bisa memulai usaha bisnis kecil-kecilan. Ya, jadi jangan pernah kendor dan jangan pernah merasa bahwa bisnis kecil itu tidak ada apa-apanya. Orang bisa menjadi besar karena dia mulai dari kecil. Walaupun saya belum besar-besar sampai sekarang, karena memang itu saya membuat menjadi sebuah sambilan saja. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang berikut adalah sektor formal. Nah, apa ini sektor formal? Sektor informal ya. Sektor informal. Sektor informal ini sebenarnya sektor yang tidak resmi ya, informal. Informal itu tidak resmi. Jadi di Indonesia itu ada namanya sektor informal ini. Sektor informal ini dianggap bahwa dia tidak teratur. Ya. Dia lebih kecil dari bisnis kecil tadi. Jadi dia di bawahnya bisnis kecil. Berarti very small. Yang tadi kalau digambarkan, kalau di tingkat internasional itu orang menggambarkan dengan karyawan di bawah 20 orang itu very small. Sangat kecil ya. Kalau di atas 20 sampai 50 kan 20 sampai 99 kan bisnis kecil. Nah, ini yang di bawah. Nah, itu kalau di Indonesia itu dimasukkan di dalam sektor informal. Nah, sektor informal ini dia memiliki ciri-cirinya, yaitu kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik. Struktur organisasinya sembarang. Pemilik langsung menjadi manajer, langsung bisa menjadi bendahara. Itu kebiasaan kita. Apalagi di Flores itu seperti itu. Kita membuka usaha, semuanya kita bisa. Makanya kalau bisnis kecil, kalau saya menjelaskan secara pribadi saya, pandangan saya untuk pengertiannya, saya boleh bilang bahwa pemiliknya bisa segala-galanya. Ya, jadi dia bisa memasarkan sendiri, dia bisa memegang uang sendiri, dia bisa mengerjakan, memproduksi barang sendiri, dan lain-lain. Jadi
satu badan dia bisa lakukan segala macamnya. Nah, itu masuk di informal sebenarnya ya. Belum mempunyai izin usaha yang resmi. Biasanya orang berawal dari sini. Kalau dia masih sangat kecil, dia tidak mungkin dia mengurus izin. Nah, ini yang banyak ya, sangat banyak sekali tidak punya izin. Itu namanya informal atau di bawahnya bisnis kecil. Teknologi yang digunakan juga sangat sederhana. Jadi, melakukan penjualan online misalnya melalui Facebook. Dicari tahu, oh ternyata dia tidak punya izin. Menjual keripik ubi dan keripik pisang melalui Facebook, bungkus sendiri, kemas sendiri, kasih nama sendiri, tetapi belum memiliki izin. Nah, kalau orang di Flores, di NTT, umumnya itu kalau mengurus izin, kecuali ada pemerintah janji. Mau dapat dana? Mau. Berapa? 15 juta. Baru Kang Rangga mau urus, dia punya izin. Kalau tidak ada dapat dana dari mana, izin yang tidak ada pun barangnya bisa dijual. Jadi itu. Jadi ini ciri-cirinya ya. Modal dan perputaran usahanya juga sangat kecil sekali. Apalagi kalian yang menjual pulsa data. Pulsa ya. Pulsa 5.000 jual satu hari lakunya tidak sampai 50. Jadi itu namanya usaha kecil-kecilan. Sangat kecil loh. Tidak punya izin. Lebih banyak orang ngutang, teman-teman ngutang, 2 bulan kemudian tidak jadi jual lagi. Kenapa? Bangkrut, banyak yang tidak membayar. Kenapa? Karena kita tidak punya izin. Yang kedua, kita tidak punya lokasi penjualan. Kamu bayangkan, kalau kamu punya lokasi di depan kampus, dipasang konter kecil, payung, meja satu duduk. Satu orang duduk jual. Kalau kita punya tempat, tidak mungkin orang datang saya bon dulu 5.000. Tidak ada. Tidak mungkin terjadi. Bon itu kecuali kalau ini SMS. Kalau tolong kirim saya dulu pulsa 5.000, besok saya bayar. 5.000 itu susah untuk orang mau bayar. Nanti besoknya kita tagih mana? 5.000 juga kau tagih. Orang Flores itu begitu. Ermelinda. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya, pendidikan formal dari para pengelolanya tidak menjadi pertimbangan dalam membuka usaha. Jadi dia mau pendidikan apapun, dia jual sembarang seperti tadi. Siapapun bisa menjual pulsa kan? Nah ini yang very small atau sektor informal. Usaha bersifat mandiri. Jika ada karyawan biasanya dari keluarga sendiri karena takut rugi. Takut tidak bisa membayar. Makanya lebih baik sendiri ya. Kalau dulu itu saya memulai pertama bisnis saya, setiap hari saya ada di toko, capeknya minta ampun. Tapi setelah itu saya ada karyawan saya, lebih banyak di rumah. Hanya membaca laporan saja. Jadi seperti itu. Oke. Kita lihat perbandingan antara bisnis kecil dan bisnis besar. Oke. Bisnis kecil itu umumnya pemiliknya jadi manajer. Kalau bisnis besar, yang punya uang, yang punya usaha tidak menjadi manajer. Manajernya dia angkat lagi orang lain. Nah, daerah operasional bisnis kecilnya tingkat lokal. Bisa di lingkungan, RT, RW, kelurahan. Tapi kalau bisnis besar, dia sudah ada di mana-mana. Ya. Dia ada di mana-mana dan dia pasti sudah memiliki cabang-cabang-cabang. Nah, organisasinya sangat sederhana. Hanya bisa pakai omong dan disuruh tulis struktur organisasi tidak bisa tulis. Kenapa? Karena bingung. Ini mau strukturnya apa saja bingung. Kenapa? Manajer juga dia, pemilik juga dia, bendahara juga dia, pemasaran juga dia, antar barang juga dia, produksi juga dia, semuanya ambat habis. Nah, kalau bisnis besar tidak begitu. Kalau bisnis besar ya dia benar-benar harus menugaskan semua orang di lini organisasinya. Kemudian bisnis kecil itu pemilik intim dengan karyawan. Kata-kata intim ini, pemiliknya intim dengan pemiliknya memiliki hubungan keluarga dengan karyawan. Rata-rata seperti itu. Buka kios, yang jaga siapa itu? Ponaan.
Siapa itu sepupu? Tidak ada kasih kerja orang lain. Jadi gitu. Jadi itu gambarannya ya. Kalau bisnis besar, pemiliknya pasti karyawan yang tidak dikenal karena diambil melalui perekrutan yang resmi. Bisnis kecil banyak gagalnya. Tuh, banyak gagal, banyak berhasil, banyak juga yang gagal. Dulu itu saya sering ketemu mahasiswa juga punya jualan di kampus, di Jalan Samratulangi depan kampus. Tapi banyak gagalnya saya lihat. Dia buka, sudah senang-senang, gagal lagi. Nah, kalau senior-senior yang ada di SI itu, yang semester 7, itu setahu saya, itu ada 8 anak itu yang sudah memiliki usaha. Dan tahun ini, alhamdulillah, ada semester 7 yang lolos, usahanya dibiayai oleh pemerintah. Saya lupa namanya Siti Soraya. Dia membuat usaha di mana dia membangun sebuah aplikasi untuk penjualan online sarung, tenun ikat. Nah, dibiayai. Kemarin dia lolos. Jadi tingkat nasional dia lolos dan dia dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saya berharap nanti angkatan kalian juga seperti itu. Nah, Siti Soraya itu dia lolos dari 8 anak yang sudah memiliki. Jadi 8 itu kalau di SI itu ada yang namanya Inelawo, itu co-founder. Co-founder antara satu mahasiswa SI dengan satu perawat di Nangapenda kalau tidak salah. Jadi co-founder Inelawo namanya. Kemudian ada co-founder yang kedua yang ada di SI itu namanya Ende Kreatif Milenial. Itu bisnisnya berhubungan dengan pelatihan-pelatihan dan macam-macamnya. Itu juga ada. Nah, itu yang kalau co-founder itu dipegang oleh sekretaris BEM. Itu mereka punya usaha-usaha sendiri. Jadi ya saya berharap bahwa angkatan ini juga nanti semester 3 sudah mulai berpikir tentang itu juga. Kemudian pemilik serba bisa, kalau di besar manajemennya spesialis. Jadi manajemennya jelas sudah diatur. Oke, ini jam berapa ya? Jam kita terbatas ya, mohon maaf. Jadi saya juga akan membatasi. Ruang lingkup bisnis kecil. Nah, ruang lingkupnya kemana saja? Kegiatan bisnis kecil terbesar terdapat pada toko eceran bahan makanan minuman. Jadi di sembako rupanya ya. Nomor 2 terbesar terdapat pada bisnis real estate ya. Jadi jual rumah, asuransi dan bisnis keuangan itu kalau kita lihat secara bukan di NTT saja tapi kita lihat secara nasional itu juga masuk di dalam bisnis kecil. Kenapa? Karena modalnya tidak terlalu besar. Kalau menjual real estate itu modalnya tidak besar. Bisa juga hanya sebagai perantara saja bisa. Atau asuransi, bisnis asuransi, bisnis keuangan juga sama. Ya tidak terlalu besar. Ya. Kemudian ketiga terdapat pada usaha bidang grosir. Berbagai macam barang kemudian diikuti dengan laundry. Sama, laundry juga sama seperti itu. Jadi ada yang tahun lalu saya ngajar bertanya begini, Pak, bisa tidak kami tamatan Eskom ini terus kami buka usaha laundry? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Mardania? Bisa. Tetapi nih, karena kita Eskom, maka usaha yang konvensional ini kita gandengkan dengan ilmunya kita. Ya. Apa yang orang merasa sulit? Yang punya laundry itu orang sering komplain. Komplainnya apa? Komplainnya adalah ada pakaiannya rusak, ada pakaian yang dipakai oleh pemilik pergi pesta, ada pakaian yang robek, jangka waktu pengambilan itu telat karena mereka tidak memiliki sistem yang terkomputerisasi. Jadi Anda tamat Eskom, Anda bisa bergelut di laundry, tapi jangan laundry kecil-kecilan, laundry yang agak besar dan memiliki sebuah sistem pengontrolan yang baik. Jadi disitulah ilmu Anda diterapkan. Gitu ya. Jadi bisa saja apapun. Saya bisa buka warung, boleh. Ilmunya terapkan di mana? Kalau warungnya rame,
Waduh, kalau warungnya ramai itu kadang-kadang pelanggan berkelahi karena mereka datang membeli barang, mereka datang membeli nasi mau dibungkus, ternyata nomor 1 jadi nomor 5, nomor 5 jadi nomor 2, dan saya menerapkan sistem antrian. Nah, ilmumu masuk di sana. Gitu ya. Dalam bidang jasa, kegiatan dan tempat hiburan hotel, nah ini juga sama masuk di dalam bisnis kecil-kecilan. Jadi tergantung adik-adik maunya bagaimana. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah Anda mau menerima gaji atau menggaji diri sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik sebenarnya. Mau terima gaji, berarti mau menjadi karyawan perusahaan, atau Anda mau menggaji diri sendiri, cari uang sendiri, memuaskan diri sendiri. Mau pilih yang mana? Oke, saya kasih gambaran. Keuntungan ketika kita menggaji diri sendiri, berarti saya memiliki usaha. Gitu ya, kita menggaji diri sendiri berarti memiliki usaha. Pengusaha mempunyai kebebasan luas dan merasa aman menjalankan usahanya. Hari ini tidak buka usahanya, tidak buka tokonya, tidak buka kiosnya, tidur-tiduran. Boleh kan? Hujan tidur. Nah, kalau dia menerima gaji, dia sebagai karyawan. Hujan datang terlambat, hujan bos, tidak peduli. Terlambat 1 jam, potong 500.000. Bisa saja. Itu enaknya jadi menggaji diri sendiri. Pengusaha bebas mencoba membuat eksperimen ide baru apa saja. Itu bebas. Apa saja dia mau buat. Misalnya membuka warung makan, wah saya mau buat gini-gini. Terserah karena kita punya. Tapi kalau kita kerja dengan orang kan tidak bisa. You buat percobaan eksperimen ide baru dan tidak berhasil, potong gaji. Kan gitu ya. Pemilik bisnis kecil menikmati keuntungannya sendiri. Enak benar. Pengusaha bisnis kecil lebih mudah mendapat penghargaan dari masyarakat. Ya enggak? Benar ya? Kalau punya usaha, pasti masyarakat, wah, Maria, siapa nama? Dewi, ini muncul Dewi punya muka jadi saya sebut. Jadi muncul di saya itu cuma 3 anak saja muka ini. Nah, Dewi, ketika Dewi sudah punya usaha, pasti masyarakat lingkungan sekitar itu, wah hebat Dewi ini. Belum jadi sarjana sudah memiliki usaha. Jadi dihargai, mendapat penghargaan dari masyarakat. Tapi tadi saya bilang bedanya. Setelah tamat, lamar kerja orang tidak mau terima semua, buka usaha jual gorengan. Tamatan apa dia? Eskom Uniflor. Waduh, kesian benar. Ya, sarjana, nanti orang omongnya macam-macam. Jadi itu bedanya itu di situ. Oke, kita lihat. Apa kelemahannya menjadi seorang pengusaha bisnis kecil? Pendapatan tidak menentu. Oke? Jadi Dwi mau cari pacar, lihat baik-baik. Pendapatan tidak menentu, saya tidak mau, Pak. Saya mau yang PNS, yang menerima gaji saja. Sekarang tidak demikian, ya. Sekarang tidak demikian. Toh kalau mau dilihat, seberapa banyak PNS yang memiliki mobil? Coba lihat di tetangga, RT RW sekitar. Ya, yang memiliki mobil siapa? Pengusaha kan? Di kampung-kampung yang jaya siapa? Pengusaha kan? Di kampung-kampung, guru itu kan PNS. Guru jalan sepatunya sampai lubang semua di bagian bawah. Anak didikannya membuka usaha jualan sembako kios, pasti memiliki mobil minimal pick up. Pak Guru, mari Pak Guru naik mobil dengan saya. Nah itu yang saya takuti dari kalian. Makanya saya berjuang biar nilainya A dan B saja. Jangan memberi nilai C ya, Del Piero. Nanti IP-nya rendah, lamar kerja orang tidak mau terima. Akhirnya Del Piero jadi seorang pengusaha karena orang tidak mau terima kerja karena IP-nya rendah. Saya prinsip saya seperti itu.
Jadi Dwi, saya nanti kasih nilai A ya, minta ya. Biar IP-nya tinggi, lamar kerja dan diterima menjadi karyawan atau PNS atau apapun supaya tetap miskin. Karena yang kaya itu biasanya yang IP rendah-rendah, lamar kerja tidak diterima, lamar lagi tidak diterima, putus asa buka usaha. Ketika dia buka usaha, 1 tahun kemudian memiliki mobil, bisa-bisa sikut-sikut saya ya jalan, senggol-senggol saya lagi. Itu bedanya ya. Jadi saya juga punya motivasi untuk Anda menjadi seorang penerima gaji. Jangan menggaji nanti, menyaingi saya nanti. Itu bahaya ya, Del Piero. Oke, resiko pengusaha lebih besar. Risikonya besar, bisa bangkrut, bisa tidak bisa membiayai karyawan. Ya. Pengusaha dibatasi geraknya oleh berbagai peraturan. Nah ini kalau kita sudah mulai ada izin pasti mulai dibatasi. Oke, kemudian keuntungan menerima gaji, menjadi seorang karyawan. Apa untungnya? PNS, karyawan bank, ya, karyawan koperasi, karyawan apa? Karyawan yang jadi pegawai-pegawai itu. Yang Bapak Mama bilang bahwa besok-besok jadi pegawai ya. Saya tidak sepakat. Kalau dibilang besok-besok jadi pengusaha ya, sepakat. Ya, jadi itu. Jadi saya dari kecil pun dididik seperti itu. Orang tua saya juga sangat orang tua saya juga di kampung dan ya tidak memiliki uang yang banyak untuk membiayai kuliah saya. Dan ketika saya ditanya, cita-cita jadi apa? Jadi dokter, Bapak. Uang tidak ada mau jadi dokter. Uang tidak ada mau jadi pilot. Kalau di kampung tanya, jadi apa? Pilot. Ya, polisi saja, tamat SMA jadi polisi saja kita harus bayar banyak. Jadi itu. Nah, apa sih keuntungannya kalau menjadi seorang karyawan atau menerima gaji? Tidak memiliki resiko. Usaha mau bangkrut, usaha mau apapun dia tidak. Yang penting dia terima gaji, jadi karyawan, jadi PNS dan lain-lainnya. Waktu kerja lebih teratur dan lebih pendek. Kalau PNS itu waktunya dia 1 hari 8 jam. Masuk jam 7, jam 4-nya pulang. Tapi kalau kita memiliki usaha sendiri, kita bisa kerja 1 kali 24 jam. Gitu. Pada saat permulaan gaji diterima lebih besar dari pendapatan perusahaan bisnis kecil. Jadi gajinya itu sudah lebih besar daripada orang yang membuka usahanya. Nah, ini yang biasanya dikejar. Kalau kerja di bank mungkin gajinya 3 juta atau 2 juta. Kalau buka usaha sendiri, bulan pertama kerja, buka usaha, mungkin keuntungannya masih di 100.000, 200.000, 300.000. Nah, itu ya menjadi pertimbangan. Penerima gaji tetap, untuk menerima gaji itu, dia tetap menerima gaji. Ya, memiliki jaminan bahwa dia tetap akan menerima uang lembur. Perawatan rumah sakit, kalau sakit dan kalau berhenti dapat pesangon. Yang orang ribut-ribut yang ini, undang-undang yang kemarin itu ribut-ribut. Saya saja tidak pernah tahu isi undang-undangnya itu apa. Tidak mau berkomentar. Kalau mahasiswa tadi malam ada yang tanya, Pak, hari Senin kita demo kah? Pertanyaan saya, sudah bacakah undang-undangnya? Jangan sampai undang-undangnya hoax. Kalau undang-undang hoax ini kan bahaya buat kita. Ya. Jadi itu, pakai ini. Ya, pakai ini, jangan pakai yang ini dan ini. Pakai ini, komplit sudah dia. Ya. Oke. Kelemahan menerima gaji tetap. Kelemahan orang yang menjadi karyawan. Gaji yang diterima sangat dipengaruhi oleh keadaan moneter. Indonesia kacau balau, bisa-bisa pemerintah gaji Bapak Ibu PNS itu juga bisa-bisa 2-3 bulan baru dibayar. Kadang harus bersedia dipindahkan ke daerah lain. Ya. Polisi, tentara, PNS, apalagi bank atau apapun itu biasanya harus bersedia karena ada pernyataan bahwa siap ditempatkan di mana saja. Menjadi seorang guru. Sebentar dia di Nobosi, sebentar dia di Ngelopolo, sebentar dia di Maurole, sebentar dia di Kurulimbu. Wah, ini yang gawat. Di Donat Timur makin jauh lagi. Ya itu karena kita kerja dengan orang, kita menjadi karyawan.
Bila sudah memiliki posisi bidang eksekutif penting, mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Jadi dia naik. Aduh, tanggung jawabnya makin besar dan akhirnya agak susah untuk melaksanakan itu. Jumlah gaji yang diterima selalu terbatas pada jumlah tertentu karena memang sudah ditetapkan. Pimpinan bilang bahwa kamu gaji berhenti di angka ini, ya itu aturannya. Jadi itu, adik-adik. Jadi beda antara kita membuka usaha dan menerima, menggaji kita punya diri sendiri dengan uang keuntungan kita, atau kita kerja di orang lain, menerima gaji yang ditentukan oleh orang lain kepada kita. Oke, ya. Kemudian saya tambah lagi satu topik ini baru kita berhenti, pemilihan tempat kediaman. Nah, tempat kediaman. Ini ada perbedaan namanya tempat kediaman dan tempat kedudukan. Kalau tempat kedudukan itu adalah alamat kantor. Saya ilustrasikan ke saya saja. Saya punya usaha namanya MJM. MJM Komputer ya. Alamat MJM Komputer secara administrasi kantor di pajak, di pemerintah, di lurah, di provinsi atau di mana saja yang saya kasih adalah alamat tempat kedudukan, yaitu Jalan Wirajaya rumah saya. Itu namanya tempat kedudukan, karena kantor. Kalau tempat kediaman adalah tempat di mana operasional perusahaan itu dilakukan. Saya buka toko di Jalan Banteng, maka saya punya tempat kediamannya ada di Jalan Banteng. Itu ya, itu beda antara kedudukan dan tempat kediaman. Nanti habis ini besok saya tanya di e-learning apa bedanya kediaman dan kedudukan. Jangan bingung, konsentrasi di sini. Kedudukan itu alamat kantor, bisa saja rumah. Jadi kalau di Jawa itu tidak tahu ada di mana, cari susah setengah mati, ya. Karena alamat kantor itu bisa saja ada di rumah. Kemudian alamat kediaman, tempat kediaman itu yang merupakan tempat operasional atau tempat produksi, penjualan, semuanya ada di sana. Nah, tempat yang baik untuk badan usaha belum tentu baik untuk perusahaan beroperasi. Artinya kedudukan kantornya bagus tidak menjadi jaminan untuk tempat beroperasi atau tempat kediaman di situ. Tidak menjadi jaminan. Memilih tempat badan usaha lebih mudah dibandingkan memilih perusahaan itu beroperasi. Kalau memilih tempat usaha badan usaha, saya memilih di rumah saya kan tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika saya memilih tempat untuk membuka toko. Membuka di rumah, jauh, masuk gang, banyak anjing, banyak kucing. Itu. Jadi lebih susah ya untuk itu. Suatu badan usaha yang mempunyai beberapa perusahaan harus memilih tempat yang berlainan untuk tiap perusahaan beroperasi. Harus beda karena ini kediaman. Jadi kediaman itu bisa banyak di mana-mana dengan posisi tempat yang lebih bagus. Jadi kantornya itu boleh di belakang layar di tempat yang tidak terlalu terpilih, juga tidak terlalu menjadi jaminan untuk bagus tadi. Pemilihan tempat kediaman perusahaan banyak tergantung pada rentabilitas yang diharapkan. Masih ingat rentabilitas? Angelina Thea, rentabilitas itu apa? Ya, rentabilitas itu apa kira-kira? Masih ingat kah? Lupa. Francesco, rentabilitas itu apa? Tidak ingat. Rentabilitas, Francisco. Rentabilitas. Tidak ingat. Iam Nurdin? Tidak tahu juga. Rentabilitas itu berhubungan dengan uang ya. Kita omong uang itu rentabilitas. Uang modal dan uang laba. Jadi pemilihan tempat kediaman perusahaan banyak tergantung pada rentabilitas atau laba atau modal yang diharapkan.
Jadi sangat tergantung kediaman. Ya, jadi ingat kediaman itu tempat operasi. Oke ya, jadi itu perbedaan antara kediaman dan tempat itu. Oke, karena sudah jam 9 saya harus persiapan untuk saya harus ada persiapan untuk kegiatan di kampus, maka mohon maaf saya akhiri sampai di sini.